Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semua? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ketua kelas bisa memimpin doa? Ya, baik ya, silahkan. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Ibu absen dulu ya. Ira, Ada Bu. Hadir. Kia, Hadir. Zulfa, Naila, Tanita, Nur Aida, Bintang, Amanda, Raka. Ya. Baik, jadi semua hadir ya hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Ya, ini adalah bagian dari pertemuan yang telah kita lakukan sebelumnya di minggu lalu ya. Nah, sebelum melanjut pada pembahasan mengenai berbagai hal tentang kebutuhan manusia, Ibu mau tahu dulu apakah kalian masih mengingat pelajaran yang pernah kita lakukan bersama ya. Nah, kalian kemarin kelompok 1 mana? Ya, kalian diskusi kelangkaan tentang apa? Tentang cabai. Cabai. Kemudian kelompok 2 minyak ya. Kemudian kelompok 3 ada juga yang tentang masker. Kemudian ada juga yang tentang apa lagi? Oksigen ya. Berbagai hal yang sudah kita pelajari bersama. Ayo gerak. Enak ya. Menjadi orang kaya. Gak usah pakai kerja. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang kebutuhan. Itu bedanya keinginan dan kebutuhan ya. Nah, Ibu lihat kalian sudah duduk di dalam kelompok ya. Jadi biasa kita bekerja secara berkelompok. Nah, jadi Ibu tidak bagi lagi kalian dalam kelompok. Ibu lihat sudah ada 5 kelompok. Tujuan pembelajaran di sini kalian lihat ada video, diskusi kelompok. Nanti kita akan melakukan hal ini semua. Ibu akan mulai pembelajaran kita kali ini dengan memberi semangat atau menggunakan yel-yel yang biasa kita gunakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, baik ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini yang sini. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Ya, buah-buahan. Kemudian apa lagi? Ada seperti di lagu tadi ya, ada rumah mewah gitu ya. Kemudian ada apa lagi itu? Mobil. Oh, mobilnya bagus, mobil sport. Ya, diingat nih gambar-gambarnya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, apa yang kalian lihat di sini? Baju. Pakaian, ya. Kemudian yang di sebelah sana? Taklim. Ya, taklim di masjid. Ya, diingat nanti ini menjawab keinginan tahu kita tentang kebutuhan. Oke, kita putar videonya. Nah, video ini kalian harus lihat dengan seksama karena video ini bukan tentang lagu, bukan tentang cerita ya, tetapi isi pembelajaran kita hari ini. Silakan dilihat dulu. Perhatikan gambar berikut.
Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan rumahan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Tahu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, karena kalian sudah dibagi dalam 5 kelompok, maka Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada 5 kelompok. Ya, kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, kelompok 5, ya. Nah, Ibu juga akan memberikan kertas untuk kalian menjawab pertanyaan atau tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Kelompok 1 mendapatkan gambar apa? Kelompok 2 mendapatkan gambar? Ya, kelompok 2 mendapatkan gambar rumah, mobil mewah, kemudian ada apa lagi? Emas, makanan yang mewah. Kelompok 3 makanan. Kelompok 4 taklin. Kelompok 5 orang berolahraga. Dibaca ya. Ibu kasih waktu 5 menit bagi kalian untuk membaca teks tersebut. Silakan dibaca. Ya, dibaca dulu ya teksnya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan, atau kalian bisa saling memberi informasi kepada teman sesama anggota kelompoknya. Kelompok 4 sudah bisa merumuskan pertanyaan? Sudah ada apa coba misalnya? Mengapa beribadah termasuk kebutuhan rohani? Ya, dibuat dulu pertanyaannya, tidak usah dipikirkan dulu jawabannya, karena nanti kita akan bersama-sama mencari jawaban atas pertanyaan tersebut ya. Ibu mau lihat nih kelompok-kelompok yang lain pertanyaannya seperti apa. Sudah? Ya. Sekarang Ibu mau tahu pertanyaan apa yang kalian rumuskan ya. Nah, supaya teman-teman juga tahu pertanyaan masing-masing kelompok, maka Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menuliskan ya pertanyaannya di papan tulis. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang menuliskan? Ya, tuliskan pertanyaan yang berhasil kalian rumuskan di papan tulis ya. Ditulis kelompok 1. Yang lain coba perhatikan temannya menulis, bandingkan dengan pertanyaan yang kalian rumuskan. Ada berapa pertanyaan kelompok 1? 5. Yang pertama adalah kenapa, mengapa pakaian adalah kebutuhan utama manusia, tidak tercukupi. Selain makanan, ya, buka.
kemarin Ibu bagikan bersama dengan kebutuhan. Nah, dilihat coba. Nah, itu tadi. Nah, itu ya. Itu kan bahan bacaan juga, ya. Selanjutnya kelompok satu. Oke, baik, silakan. Kelompok satu, ya. Mengapa pakaian adalah kebutuhan utama manusia? Menurut ini adalah karena dalam kebutuhan masyarakat kita mengenakan pakaian. Kebutuhan ini menjadi sangat penting. 2. Selain pakaian, apa kebutuhan lain utama manusia? Yaitu pangan, makanan, papan, rumah, atau tempat tinggal. 3. Apakah kebutuhan utama itu primer adalah kebutuhan pokok? Bagaimana jika kebutuhan pakaian tidak terpenuhi? Jawabannya adalah yang terjadi pasti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baru tak kenalui alias kelompok kedua. Dan sini kami akan menjelaskan jawaban yang sudah kami temukan terkait pertanyaan yang sudah kami tulis di papan tulis. Ya. Yang pertama, 1. Apakah barang-barang mewah termasuk kebutuhan apa? Barang-barang mewah termasuk kebutuhan tersier. Yang kedua, apakah barang-barang mewah baru bisa didapatkan jika banyak uang? Jawabannya bisa. Tetapi kebutuhan utama primer harus terlebih dahulu terpenuhi. Ya, jadi yang primer dulu dipenuhi, baru yang tersier. Sekunder lalu tersier. Demikian, ya, tolong diperhatikan. Dengan demikian kalian sudah mendapat jawaban dari 26 pertanyaan yang kalian ungkapkan sendiri, ya, dari berbagai bahan, kemudian diskusi dan sebagainya. Ini bagus, ya. Di luar pertanyaan yang 26 ini mungkin kalian masih ingin bertanya. Ada yang mau bertanya enggak? Oh, Aida ke kelompok 4, silakan. Apakah pergi ke gereja termasuk kebutuhan rohani bagi orang Kristen, bagi umat Kristen? Ya, kelompok 4 siapa yang jawab? Saya. Ya. Ya, bagi orang Kristen kebutuhan rohani adalah gereja. Saya pergi ke gereja. Pergi ke gereja, ya. Jadi setiap agama memiliki tempat untuk memenuhi kebutuhan rohaninya masing-masing. Gitu ya, Aida ya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4. Yang lain? Oh, Nazril. Tanya ke kelompok 1. Mau nanya ke kelompok 1. Ya. Apakah pakaian mahal juga manusia kebutuhan primer? Oh, pakaian mahal. Pakaian mahal itu kebutuhan primer atau bukan? Iya, tetap kebutuhan primer karena sesuatu dipakai oleh manusia baik mahal ataupun murah. Oh, jadi baik mahal yang membedakan adalah harganya, tetapi pakaian itu sendiri adalah kebutuhan primer, ya, karena diperlukan untuk setiap manusia. Cukup jelas? Ya. Nah, baik, kalau cukup jelas, sekarang kita masuk pada tahap kesimpulan, ya. Ibu akan menjelaskan kesimpulan, ya, kita tarik kesimpulan bersama-sama dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulannya, ya anak-anak, kita bisa merumuskan yang disebut dengan kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Ingat tadi lagu aku ingin, ya, ingin punya mobil, ingin punya pesawat dan sebagainya, ingin punya pulau bahkan, ya. Nah, itu bedanya. Kalau keinginan itu boleh luas dan mungkin tidak terpenuhi, ya. Tapi kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang keinginan dari manusia itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia itu tidak akan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya, karena waktunya juga sudah mau habis, maka Ibu akan tutup nih pertemuan ini. Kalian masih punya tugas loh untuk mengerjakan kuis, tapi kita melakukan refleksi dulu.
Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang kebutuhan. Apakah kalian paham dengan materi? Paham ya? Nah, materi apa yang kalian anggap paling sulit? Mendiskusikan, ya, mencari, menganalisa. Ya, baik. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini? Kalau senang, mana semangatnya? Baik ya, berarti sampai terakhir masih semangat. Nah, untuk itu Ibu kasih bonus ya. Bonusnya adalah tugas ya. Nah, wow. Coba kalian Ibu sudah share diam-diam tadi di dalam WA grup kalian. Coba dibuka ya. Dikerjakan sekarang ya. Ya, teman-temannya yang lain silakan yang sudah selesai ya. Sambil mengerjakan, Ibu memberikan satu hikmah. Ya, silakan sambil mengerjakan. Ya. Umar bin Khattab ya berkata, ya, kalau aku tidak takut kebaikanku berkurang, maka aku akan mengikuti pola hidup kalian yang enak. Ya, jadi kalau dia tidak takut, dia akan bersenang-senang aja. Ya. Namun aku telah mendengar Allah menjelaskan tentang suatu kaum, yaitu dari surat Al-Ahqaf ayat 20. Di situ disebutkan bahwa kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Nah, apa artinya? Bahwa apa yang kita dapat itu tidak sepantasnya kita habiskan hanya dengan kesenangan dunia semata. Ya, jadi kebutuhan rohani itu juga harus dipenuhi, tidak hanya makan kenyang, tetapi beribadah. Dan kalaupun kita memiliki rezeki yang banyak, kita boleh berlibur dan sebagainya, tapi kita tidak boleh berboros-boros ya untuk kebutuhan yang tidak perlu. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.